Oh, belum, Pak. Saya diminta tolong Pak Hendro untuk membawakan tentang exam view. Sebenarnya saya bingung sih mau bikin PPT apa enggak. Cuma kalau bikin PPT apa yang dibikin. Jadi akhirnya ya udahlah, nggak usah pakai PPT, langsung praktek aja. Mungkin saya minta tolong nanti bantuan Pak Febri sama Bu Yulika. Kalau misalkan ada kurang dari saya bisa tolong dibantuin ya, ditambah-tambahin. Atau guru-guru lain juga mungkin yang udah pakai exam view juga, minta tolong kita saling melengkapi aja gitu. Karena saya juga masih belajar sebenarnya. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita siapkan dulu aja ya peralatannya. Yang pastinya kita butuhkan dulu itu soal Bapak Ibu yang di file Word dipersiapkan. Kemudian saya akan bagikan file Ini mah ada pelatihan tahu. Ini Pak Fajar nih. Saya bagikan file exam view-nya di chat ya. Itu nanti bisa Bapak Ibu download. Oke, sambil menunggu not responding. Maaf sebelumnya ya kalau misalkan nanti agak-agak not responding, karena ini saya pakai laptop yang udah agak lama. Karena kalau pakai komputer nanti nggak ada gambarnya, nggak ada suara. Kemudian mungkin bisa untuk file soalnya bisa di Nge-lag ya suaranya ya. Apa saya ya? Bu Tere? Lagi nge-lag, Bun. Pak Fajar. Iya, Pak Fajar. Ya, belum bayar internet gitu. Laptopnya biasanya nge-hang. Filenya di mana filenya tadi? Harusnya pinjam punyanya Vian ya. Filenya ada di mana tadi? Belum ada, Bu Tere. Belum dikasih tuh. Bu. Oh, habis udah bilang file kira. Not responding katanya Bapak Ibu. Diteruskan oleh Bu Yulika saja. Mantap, mantap. Ayo Yulika. Ayo Bu Yulika, bercepat kita. Mau kemana sih cepat-cepat, Cin? Mau jalan, Cin, mau lanjut. Ojo ke susu, Cin Anita. Ojo ke susu. Halo Bu Desta. Kirimin PDF-nya dulu ya Bapak Ibu ke grup ya. Saya coba kirim PDF-nya ke grup kita. Bapak Ibu boleh download PDF-nya dulu. Nanti di dalam ada aplikasi exam view-nya. Saya sudah kirim Bapak Ibu ke grup WhatsApp. Boleh di-download dulu PDF. Nanti di sana ada petunjuk penggunaannya sama installer exam view-nya langsung. Maaf Bapak Ibu, tiba-tiba laptop saya nge-hang. Jadi Bapak Ibu bisa, Bu Yulika sudah mengirimkan file PDF itu ada di mana? Ada di grup.
Kemudian dibuka aja file PDF-nya. Nah, jika sudah dibuka, Bu Yulika bisa tolong bantu present sebentar, Bu. Nah, kalau sudah dibuka, bisa di-scroll ke bawah sampai di bagian, nah itu yang ditunjukkan oleh Bu Yulika. Di situ ada download exam view. Nah, silakan download di sini tuh diklik aja. Ini exam view-nya belum belum lisensi ya. Maksudnya ini masih free aja, nggak yang berbayar. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Bukanya pakai apa ya? Bapak Ibu yang lain bisa atau enggak ya? Savas Learning Company nggak sih, Pak Fajar? Apa? Savas ya, kebukanya Iya, Savas. iya. Oke. Iya, bisa atau enggak? Bisa. Retirement notice, Pak. Retirement notice. Langsung ke download enggak? Enggak. Kalau enggak, Bu Yulika ada itunya enggak, Bu? Ada soft copy-nya enggak? Baik, saya kirimin installernya aja ke grup ya. Iya, langsung installernya aja Bu Yulika di mana? Di Zoom-nya. Karena kemarin saya juga coba di laptop saya juga nggak bisa. Apa tuh yang klik di situ itu. Terus saya coba, tadi saya kasih installernya malah tiba-tiba langsung nge-hang laptopnya. Laptopnya kurang vitamin itu, Pak. Iya nih, Pak. Gara-gara pernah hilang nih. Sudah saya kirim ya Bapak Ibu, installernya boleh di-download dari WA. Terima kasih Bu Yulika. Di WA. Nah, pakai Sudah download semuanya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, sudah di-download semuanya? Sudah. Lagi dicoba Pak, lagi dicoba. Oke. Masih Kita tunggu. proses Pak Fajar. Siap. Pak Fajar, ini kan yang di-download yang exam view kan ya? Iya, yang terakhir kali di-share sama Bu Yulika, Bu Kris. Yang di official ya? Yang di Semak 7. Oh, oke. Itu udah file Excel-nya. Pak Fajar, ini Oke. komplit atau custom? Oh, udah mulai itu ya, instalasi ya? Ya, please select a setup type, complete atau custom. komplit aja Pak. Untuk komplit aja Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu yang udah download, langsung langsung dijalankan aja installernya. Kemudian nanti akan ada proses instalasi. Nah, di next aja. Coba ya saya. Ini Pak Fajar punya saya accept apa nih? Software license agreement. Oke Bu, di next. Nggak ada oke, nextnya nggak hitam. Yang dari Bu Yulika, Bu, yang dari Bu Yulika. Udah, iya ini dari Bu Yulika. Adanya back and cancel. Ya, accept dulu Bu, dikliknya yang atas, yang centang atasnya itu kan ada centang bawah tuh, yang di atasnya yang centang itu yang diklik.
Baru keluar, Bu. Accept lisensi. Accept lisensinya, Bu. Oke, terus komplit. Oke. Nah, sekarang saya udah masuk nih, Pak. Terus dibilang ID-nya, student ID-nya apa nih? Nah, kalau yang sudah masuk itu nanti diisi asal aja, Pak. Nggak apa-apa isi nama Bapak dan sebagainya. Itu cuma buat membuat regis awal aja, nggak yang nggak yang ditanya-tanyain lagi nanti, Pak. Jadi masukin nama Bapak aja, sekolahannya juga masukin Semak 7 aja gitu, Pak. Pak Fajar pilihnya yang komplit ya? Iya, yang komplit biar exam view-nya ada semuanya. Pak Fajar, kalau udah itu apa ini? Start a new class. Oh, Ibu udah sampai mana tuh? Ini baru saya buka lagi tuh. Kan udah saya download, terus dibuka. Terus ada tulisannya file, exit, view, student. Coba Bu, share itu Bu. Share apa Ini namanya? Enter your name and student ID apa itu, Pak? Iya, diisi itu aja Pak. Diisi apa tuh namanya? Diisi nama Bapak aja, kemudian sekolahnya Semak 7 gitu aja Pak. Itu cuma data itu aja kok Pak. Enggak ya. Ini kalau langsung welcome to exam view gimana? Habis itu tulis-tulis saja data-datanya. Iya, betul. Nih kayak gini Pak Fajar. Oke, Bu. Iya, sama. Kalau udah di-close aja. Kemudian itu Ibu udah sampai di test manager. Di-close aja, Bu. Itu udah selesai. Di-close aja. Saya nggak bisa sampai situ loh. Bapak sampai mana, Pak? Ini step 2. Coba Pak di-share, Pak. Yang mana dipakai, Pak? Exam view, test manager, test general, atau test player? Nanti saya jelaskan untuk itu ya. Ada macam-macam exam view tadi. Ini saya ke sini, Pak. Oh, ya nggak apa-apa, Pak. Di next aja, Pak. Next, terus apa ini? Ya, nggak bisa. Oh, itu test player ya, Pak. Sorry. Itu test player. Di exit aja, Pak. Itu soalnya di test player. Exit aja. Kita nggak pakai itu. Yang kita pakai nanti import utility sama test manager apa ya tadi namanya ya? Test manager. Ya. Nah, di situ kalau Bapak lihat, Bapak Ibu lihat ada start a new class, open existing class. Jadi sebenarnya di exam view itu kita bisa mengimport soal dokumen yang udah kita punya langsung jadi ke tipe udah ada nih Blackboard yang ada di mana? Yang ada di Moodle. Bisa juga kita membuat lagi dari awal. Jadi semisal kita mau buat soal baru, kita mau comot-comot dari soal ulangannya sebelum-sebelumnya, kita bisa juga buat dari awal ya, dari nol gitu bisa juga di exam view ini. Nah, sekarang ini kita akan coba dulu untuk membuat dari yang paling gampang dulu. Jadi kita udah misalkan andai kata kita udah punya dokumennya nih, udah punya file Word-nya. Sekarang kita mau file Word-nya itu dijadiin tipe Blackboard biar bisa ditaruh di Moodle. Nah, sekarang Bapak Ibu coba buka dulu Word-nya. Udah dibuka Word-nya. Bentar lagi saya masih error terus. Pak Fajar, boleh kasih masukan nggak? Boleh nggak kalau misalnya step-step yang kayak Pak Febri buat yang cara bikin Moodle test gitu loh. Jadi maksudnya kita tahu step-stepnya, jadi kita langkah-langkahnya ya Mem ya? Langkah-langkahnya, jadi kita bisa cek coba sendiri. Oke. Nanti deh saya coba ya Mem ya. Makasih ya Pak Fajar. Iya, sama-sama Bu Mem. Karena sebenarnya ini kalau laptop saya ngeheng. Pak Fajar yang komplit ya? Iya, yang komplit Bu Leni. Next. Install. Ya. Nih, Mama tinggal buka gini. Nih.
Bu Yulika? Iya, Pak. Bisa minta tolong itu coba buka file dokumen. Oh, file buka contoh Word-nya. Iya, Word contoh soal deh. Soalnya Oke, saya masih not responding terus. Oke, bentar ya, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Oke, Pak, ini soalnya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, itu ada di layar Bapak Ibu sekarang ada contoh soal di mana apa tuh namanya? Kita ada contoh ini soal PPKN ya. Nah, di sini syarat kita untuk mengkonvert soal dari Word ke Examview, syarat pertama adalah nomornya itu harus sudah auto numbering. Kemudian yang kedua, untuk abjadnya, ABCA-nya juga sudah harus auto format apa tuh namanya bullet seperti itu. Nah, cara ngeceknya adalah kita coba klik dulu di angka satunya. Nah, kalau di angka satunya ini warnanya sudah hitam seperti ini, artinya kita sudah membuat soal dengan nomor yang auto, yaitu dengan menggunakan auto numbering. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian belum menggunakan auto numbering, Bapak Ibu harus merubah dulu soalnya menjadi auto numbering dulu. Kemudian yang kedua, jika sudah auto numbering, Bapak Ibu juga pastikan ABCA-nya itu juga sudah auto juga, udah auto balet apa ya namanya itu yang buat ABCA-nya secara otomatis. Sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu untuk numbering dan yang ABCA-nya? Pak, judulnya multiple choice juga harus ada, Pak. Ya, kemudian untuk soalnya di bagian paling atas harus kita tambahkan tulisan multiple choice. Karena nanti untuk Examview dia akan membaca soal itu tipenya apa dari tulisan yang paling atas itu. Misalkan esai, kita harus tulisannya esai. Semisal pilihan ganda, kita harus tulis multiple choice. Seperti itu. Jadi dari Examview-nya akan mengenali kalau ini tipe soalnya pilihan ganda atau esai. Seperti itu. Jika Bapak Ibu sudah memenuhi syarat yang pertama dan yang kedua, yaitu sudah auto numbering dan sudah auto juga untuk ABCA-nya. Nah, kemudian di bagian bawah pilihan ganda, kita tulis ANS. ANS itu adalah dari answer, dari jawaban, kemudian kita singkat jadi ANS, titik 2, kemudian jawabannya apa. Itu untuk agar Examview bisa membaca jawabannya apa. Seperti itu, jawaban dari soal itu apa. Jadi itu seperti yang dicontohkan oleh Bu Yulika. Setelah ABC, kita tambahkan ANS, itu untuk jawabannya. Kemudian pastikan kalau ABCA-nya kita pakai huruf kapital, berarti jawabannya juga harus huruf kapital. Jadi nggak ada perbedaan antara ABCA dengan jawaban. Jangan sampai kita ABCA-nya huruf besar, nanti pas di ANS-nya kita pakai huruf kecil. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan dulu, Bapak Ibu? Maaf sebelumnya, karena ternyata saya terkendala di laptop. Jadi saya coba jelaskan ini dengan Bu Yulika yang ngasih program.
Ya. Setelah HNS itu harus ada spasi kosong seperti ini enggak? Atau bisa Harus apa? harus ada enter. Itu untuk memberikan apa tuh namanya nomor selanjutnya aja. Oke. ANS titik 2 ya? Iya, NS titik 2 spasi jawabannya, Bu. NS-nya harus besar semua tuh? Enggak juga? Huruf A-nya besar, kemudian NS-nya kecil juga bisa, Pak. Huruf besar semua juga bisa. Oke. Coba Bapak Ibu, kita pakai 5 soal aja, Bu. 5 soal atau 10 soal. Jadi mungkin yang punya 40 soal atau 30 soal, bawahnya dihapus aja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Atau mau pakai 3 soal atau 4 soal nggak apa-apa. Jadi kita simulasi aja. Sudah selesai semua Bapak Ibu? Bentar, Pak. Pak Fajar harus multiple choice ya, nggak bisa pilihan berganda ya. Iya, nggak tulisannya. bisa. Harus Oke, multiple choice di bagian atasnya. Oke. Oke, jika sudah semua bisa apa tuh namanya? Bisa infokan ke saya biar kita lanjut ke next selanjutnya. Pilihan gandanya itu boleh beda halaman nggak? Maksudnya, Pak? Ya misalnya AB-nya di halaman 1, CD. Oh, nggak masalah, Pak. Yang penting formatnya masih sama, dalam artian itu kan mungkin gara-gara kepotong, misalkan Ya. AB kepotong, nggak masalah, Pak. Nggak harus dalam satu halaman, nggak. Yang penting apa? Urut aja, runtut. Oke. Oke, Bapak Ibu. Jika semua sudah dikasih jawaban, kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu klik file, kemudian save as. Nah, di bagian save as ini saya sarankan Bapak Ibu untuk menyimpannya di dokumen. Jadi di browse, kemudian klik dokumen. Nah, di dokumen itu Bapak Ibu bikin folder baru aja, semisal pelatihan exam view seperti itu, atau soal bebas. Yang penting Bapak Ibu tahu filenya itu disimpan di dokumen dan di folder yang Bapak Ibu buat tadi barusan. Kemudian jika sudah, Bapak Ibu untuk langkah selanjutnya klik di bagian save as type. Save as type-nya diklik, kemudian pilih yang rich text format. Nah, itu. Sampai sini ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan, Bapak Ibu? Bentar ya. Nggak ada yang jawab, berarti aman semua, Pak. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik save saja. Nah, jika sudah klik save, Bapak Ibu bisa close Word-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa coba buka tadi di file dokumen. Coba dibuka di file dokumennya. Kemudian dicek di folder yang Bapak Ibu buat barusan. Nah, di situ sudah ada soal yang Bapak Ibu buat dengan tipenya rich text format. Sampai sini, Bapak Ibu ada yang ketinggalan? Lancar, Pak. Ya, tunggu. Saya ketinggalan, Pak. Lancar aja nih Pak Hendro nih. Tunggu, Pak. Saya harus kemana nih? Iya, Bu Dwi. Ini saya baru di save di dokumen, terus gimana? Jika
Jika Ibu udah sampai di save dokumen, klik yang save as, Bu. Bukan yang save, tapi yang save as. Bentar. Dokumen. Pak Fajar. Iya, Bu. Nanti bagi hasil recordingnya ya. Iya, Bu. Thank you. Pelatihan. Terus file apa Pak? Save as ya? Iya, save as. Save as, terus? Terus Ibu saya sarankan nge-save-nya di dokumen, Bu. Udah, dari dokumen. Dokumen, terus buat folder baru dulu, Bu. Udah. Folder ya, di folder Terus? baru. Kemudian untuk ada kan save as type-nya, Bu, itu diklik, Bu. Loh, file save as-nya as apa? Coba Bu siapa? Dwi. Dwi share screen. Share ya, sebentar. Screen ya. Iya. Nah ini, nah ini Pak, udah. Nah, coba Ibu, pakainya website offset ya Ibu ya. Oh itu Bu, jangan 2 kolom ya Bu ya. Pastikan, oh ya Bapak Ibu pastikan kita pakai 1 kolom ya Bapak Ibu, jangan pakai 2 kolom. Tadi nggak ngomong. Ya, Mana caranya? Sabar Bu Dwi. Bapak Ibu, jadi pastikan 1 kolom ya. Kepala sekolah, Ibu marahin kepala sekolah. Lagi terus aja kita udah tulis. Udah terus gimana Pak? Ini boleh nggak nih pakai ini remedial gini? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, footnote nggak apa-apa. Terus gimana Pak? Udah, Ibu save tadi, save as, coba Bu. File. Save as. Iya. Save as. Belum jalan. Latihan nih. Nah. Udah. Kemudian file type-nya itu Bu diklik. Jangan no dulu. No. Ini belum aku save tadi kan masih please yes aja ya. No aja Bu, no aja. Udah yes. Coba terus file save as. File save as. Tuh nggak ada kan? Mana Bu, belum muncul Bu. Ini nih. Belum muncul di layar. Oh, terlalu. Jadi gimana caranya dong? Terlalu. Screen. Ini Pak, udah muncul belum? Udah, coba Bu. Save-nya udah muncul belum? Belum Bu, menu. Nah, itu udah muncul. Nah, file type-nya dirubah, Bu. File type yang di bawah itu, Bu. Di bawah dokumen. Oh, ini. Ya, itu diklik. Ya. Kemudian dirubah ke RTV. RTV ada nggak, Bu? RTF. RTF. Ini. Itu, ya. Udah. Baru di-save. Udah. Oke, kalau udah di-close saja, Bu. Ya, sip. Oke. Bapak Ibu yang lain sudah? Nggak berani ngomong saya Pak, takut diomelin lagi. Saya kok nggak ada RTF ininya Mas. Coba harus pin di share screen nggak apa-apa. Oh, RTF tuh rich text format ya? Ya, betul. Oke. RTF. Udah. Sudah Pak Ruspin? Ada lagi Bapak Ibu yang belum? Bapak Ibu sekalian, ada yang belum? Jika sudah, langkah selanjutnya adalah tadi pastikan dulu ya filenya sudah tipenya rich text format RTF. Ya, rich text format ya. Nah, jika sudah, Bapak Ibu sekalian bisa exam import utilities. Jadi Bapak bisa cari aja. Nah, di menu situ tulis exam import utilities. Nah, akan muncul seperti itu. Jika sudah, tinggal diklik aja.
Kalau aku keluarnya view text player gimana Pak Fajar? Oh, disilang Bu, cari yang apa tuh namanya import utility, exam view import utility. Sampai muncul yang kayak ada di gambar. Carinya di Explorer kita. Iya, iya. Oke. Coba ulang, Mas. Oke, Bu Yulika bisa di exit dulu Bu Yulika. Kalau udah tadi masuk itu, terus klik di type itu Pak. Nah, seperti yang Bu Yulika itu kasih contoh. Exam view. Kliknya di mana? Di file? Yang di sebelah gambar Windows, Pak. Di tanda. Oh, di searching. Iya, di searching. Betul. Tanda kaca pembesar itu loh. Iya. Terus carinya exam. Ketik aja exam view. Import utilities, cari yang import utilities. Oke, exam view import utility. Oke. Klik. Ketemu ya, Pak. Oke. Klik. Oke. Bisa diklik. Nah, munculnya sama nggak seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekarang? Iya, next gitu. Jika sudah, langkah selanjutnya klik next. Nah, di sini kita akan mencari di mana file Word yang sudah kita simpan tadi. Jadi Bapak Ibu, tadi kan saya sudah informasikan untuk menyimpan file Word-nya di dokumen kan. Nah, Bapak Ibu bisa klik di situ yang di kotak ini, klik. Nah, jika sudah, Bapak Ibu pergi ke dokumen. Kemudian cari soal Bapak Ibu yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini filenya kan ada di folder soal. Jadi saya klik soal, kemudian saya klik select. Nah, di situ akan muncul soal pelatihan examview.rtf. Dia langsung berubah jadi soal exam view ya di foldernya ya, yang tengah-tengah itu. Akan membaca soal exam, akan membaca file RTF-nya tadi itu, Pak. Itu klik ambil soalnya dari mana? Ini maksudku, ini kan ada tiga. Nah, ini kan ada 3 nih soal, terus ada yang 1, 2, 3 ke bawah kan ada tanda. Nah, itu ambilnya yang mana? C ya? Yang C ya? Iya, jadi pilih yang itu, yang kotak di tengah itu, yang atasnya, yang atas, yang tengah itu diklik. Yang tengah, Bu. Nah, Oke. Tunggu. Klik. Kalau saya simpen di D nggak apa-apa kan, Mas? Nggak apa-apa, Pak. Tadi sebenarnya buat mempermudah aja biar nyari nyari soalnya gampang, Pak. Oh. Jangan di dompet aja, Pak. RG nanti aku kasih tahu ya. Alah, bayar. Dibantu dong, dibantu. Udah bingung Mahal ini. amat. Kalau enggak ajak dong ke itu. Aku nanti Bunda yang ngajarin aku ya, Bunda. Udah lemot nih, lemot. Ya. Ini gimana? Enggak ada punya aku tadi simpen di mana, Pak? Simpen di dokumen. Tadi aku simpen di latihan dokumen. Coba Bu. Cari dulu. Adanya slip gaji. Mau lihat gajiku? Slip gaji jangan dibuka, Bun. Nggak usah ya? Rahasia perusahaan. Coba, nggak ada, Pak. Coba apa tuh namanya Bunda itu dulu share screen dulu Bunda. Capek, nggak usah. Diulang aja, diulang, jangan ngambek. Ntar dulu, aku cari lagi latihan. Pak Fajar, diulang. Saya sudah simpan nih di D. Nah, sudah simpan di D. Kemudian siapa? Pak Ferry cari exam view import utility. Exam view import utility di mana itu? Di bagian search, Pak, di bagian search. Pak Ferry kalah sama aku. Saya lemot, Bu. Memang udah lemot saya, Bu, jadi sekarang. Exam view import utility. Import utility. Import. Iya, yang kayak ada di layar. Exam
view, import, nggak ada. Itu. Ada Pak di situ. Ada. Coba Pak Ferry share screen coba Pak kalau nggak ada. Harusnya Udah ada. install belum tadi? Exam view, import. Exam view, Di import. desktop juga biasanya ada, Pak. Ini nggak Desktop. ada tuh. Desktop laptop. Ini siapa share screen? Ini Bu Yulika. Oh. Dulu aku tadi simpen di. Exam view, 3 doang di sini ada exam view, test manager, exam view, test general, exam view, test player. Kemudian harusnya ada exam view import utility Pak. Nggak ada. Waduh. Ketik aja Pak, semuanya exam view, import utility, jangan cuma exam view aja. Exam. Oh, import utility. Nah, betul. Exam view, import utility. Betul Pak. Next. Udah sampai udah di kan? wizard. Nah, kemudian klik yang tengah. Kemudian kalau sudah klik yang tengah, Pak. Yang tengah? Yang mana Pak? Coba. Tahu Yulika. C user. Oh, C user. Ya. Saya coba. C program file ya. Bapak tadi di mana nyimpennya? Nyimpen soalnya di mana Pak? Di D. Jangan dilaki Pak Fer. Enggak ada. Udah. Kalau ini kan tadi kan soalnya ada di sini Pak, ada di bagian apa tuh di dokumen, kemudian di folder di folder soal, makanya saya pilih soal kemudian select seperti itu. Nanti jika sudah, coba Bu Yulika klik select-nya. Nah, jika sudah akan muncul soalnya di sini. Mana tuh? Ini nih soalnya. Oh iya. Nah, pastikan ini sudah muncul dulu Bapak Ibu. Oh iya, udah sama lah. Soal ada di atas ya soalnya ya? Iya Pak, soal yang Bapak save tadi harusnya ada di sini Pak. Nah, ini enggak ada. Jadi pastikan tadi, makanya saya tadi bilang disimpan di, maksudnya di dokumen itu biar lebih gampang. Oh. Jadi kalau yang udah berhasil biasanya di sini udah akan ada itunya, apa tuh namanya, soalnya. Bisa. Bisa nggak? Pak Ferry ada nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Soal. Jadi semisal. Coba saya Mas. Iya, share screen boleh Pak, share screen. Nah, belum ada kan Pak, berarti Pak Ruspin tadi nge-save soalnya di mana Pak? Ini di D ini nih, yang di tengah-tengah ini. Coba Pak Ruspin buka dulu di foldernya Pak. Ya, itu aja Pak. Sorry, saya nggak simpan di RTF ya? Iya, .rtf-nya Pak. Sampai besok pun nggak ada berarti. Pak Ruspin di mana coba Pak? Ya Bang. Nih. Iya. Nah, itu masih kosong, Pak. Oh iya. Jadi soalnya tadi file Word-nya Pak Ruspin di mana tadi? Nah, di save as saja, Pak. Jadi tinggal file, kemudian save as, kemudian di bagian tadi, Pak. D. Bridge test format ya? Iya, betul, Pak Ferry. D. Mantaslah sampai kapan ini ya? Nah, di file tadi kan Pak soal exam view tadi Pak. Foldernya soal exam view. Oh iya, tunggu. S.
Exam view RTF. Udah, baru select ya, select. Iya. Select. Udah select dia. Udah masuk dia ke kotak bawah. Oh, berarti harus bikin folder baru dong, Mas. Nggak ada. Harus pindah, nggak usah Pak, di D aja langsung deh, cukup lah, di save aja langsung Pak. Nanti tinggal dicari kok, dapat itu. Oh ini nih. Nah, di situ Pak. Oke, di dalam. Open. Save. Nah, kalau udah tinggal disilang aja Pak. Ini. Oh, setelah. Nah, coba buka exam view import utility-nya tadi Pak. Yang utility-nya. Stop share dulu ya. Ya, oke Pak. Bu Yulika bisa share lagi Bu. Oke, berarti saya klik exam view-nya tadi RTF itu ya. Iya. Nah, jika sudah mengisi apa tuh namanya? Ngisi ininya kan coba Bu Yulika diklik exam view-nya. Kemudian klik select. Nah, jika sudah klik select, itu udah pindah ke bawah kan? Nah, file RTF ini akan di-convert menjadi tipe file exam view. Nah, tipe file ini akan di-save di mana? Nah, kita tentukan di sini. Pastikan ininya sama seperti folder di mana kita menaruh soal. Paham nggak, Bapak Ibu? Saya coba ya. Saya coba Pak. Jadi yang atas sama yang bawah disamakan aja. Yang atas ini sama yang bawah ini disamakan. Ini kalau udah kelihatan soalnya diapain, Mas? Di select Pak, diklik. Tadi kan soalnya ada di atas ini kan Pak. Ini diklik, kemudian diklik select sini Pak. Select bukan select all ya, select ya. Ya, select aja. Nanti pindah ke bawah nggak Pak? Pindah ke tengah. Ya, ke sini ya Pak ya. Tunggu, saya lihat dulu. Oh, nggak bisa ditutup dia. Oh, ini. Pak Fajar. Iya Bu. Aku dong share screen ya. Ya, boleh. Ya. Oh, ini dia. Mana ya Pak tadi ya punyaku? Oh ini. Nah ini Pak udah kelihatan belum share screen-ku? Belum. Oke Bu Dwi. Sebentar Pak. Nah itu latihan RTF tuh, udah ada tuh. Nah ini tapi kok semuanya masuk nih punyaku nih. Admin guru ini. Iya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Pindahkan aja. Belum pindah dia ke bawah. Tunggu pindah dulu ke bawah. Ibu cuma mau pakai yang itu aja Bu, pakai yang ini aja. Ini aja diklik Bu, latihan RTF-nya diklik. Klik. Kemudian select. Kemudian ininya dirubah Bu. Bawahnya. Ininya diklik. Klik. Samakan. Kemudian ke dokumen. Di mana tadi disimpan? Dokumen. Nah ya situ udah. Udah tinggal klik select. Oh kalau D ke D gitu, kalau dokumen ke dokumen. Jadi sama usahakan ini Pak. Sama atas ya, ini, atas sama bawah ya. Bawah ini. Nggak usah ditentukan latihan RTF-nya, nggak usah ditaruh di Word-nya gitu, nggak. Nggak. Pokoknya kalau kita simpan di dokumen. Kalau simpan di desktop gitu. Iya. Oke deh, makasih Pak. Oke. Boleh Bu Yulika. Nah, jika sudah, kan kita pastikan dulu yang atas ini sama yang bawah ini sama. Nah, jika sudah, Bapak Ibu klik tombol next. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti yang ada di hadapan Bapak Ibu sekarang. Ya. Nah,
Jika sudah, ini kan ada angka 2 dan angka 2. Dirubah menjadi angka 1 dan angka 1. Di mana maksudnya itu untuk yang atas ini, kita kan tadi soalnya tipenya 1 kolom. Jadi di sini disesuaikan 1 kolom. Kemudian di sini jawaban kita kan juga pakai 1 kolom. Jadi di sini dirubah menjadi 1 kolom juga. Seperti itu. Makanya di sini dirubah jadi 1 dan 1. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Kemudian jika sudah dirubah menjadi 1 dan 1, Bapak Ibu tinggal klik next. Nah, itu centang-centangnya diemin aja ya? Iya. Nah, kemudian jika sudah... Stop dulu. Oke. Next. Pak Fajar, kalau 2 berarti 2 kolom ya? Maksudnya gitu ya Pak Fajar? Iya, jadi tadi untuk soalnya 2 kolom, untuk PG-nya juga 2 kolom, Bu. Karena kita pakai 1 kolom kan, makanya 1-1, Bu. Oh iya, berarti diganti 1-1 ya? Iya, betul Bu Susi. Tapi tadi Bapak bilang sebaiknya tidak bikin 2 kolom ya? Memang sebaiknya harus 1 kolom aja gitu Pak? Sebaiknya 1 kolom aja Bu, biar nggak terjadi kesalahan. Karena kan kalau 2 kolom tiba-tiba nanti soalnya nggak kebaca atau gimana gitu Bu. Lebih gampang kalau 1 kolom Bu. Oke, jika sudah. Step 3 ya. Step yang ketiga, kita untuk question number style-nya kan kita tadi pakai penomoran 1 titik. Nah, ini nggak usah dirubah. Karena tadi penomoran kita udah sama, yaitu 1 titik kemudian soal. Nah, yang mesti dirubah adalah di bagian sini. Answer choice style. Karena kita tadi untuk jawabannya menggunakan huruf kapital. Huruf besar. Jadi kita pastikan A-nya juga pakai A besar. Kalau Bapak Ibu tadi ada soalnya pakai huruf A kecil, berarti Bapak Ibu pakai yang A kecil. Jadi kalau di sini, campuran? Waduh, jangan dicampur, Bu. Udah kayak nasi campur aja. Iya, nggak bisa ya? Bunda maunya campur-campur aja nih. Ini bosen A polos. kalau monoton itu, bosen. A titik ya, Mas? Ya, A titik. Tinggal disesuaikan aja tadi. Mentang-mentang laptop baru. Iya, mahal tuh Maunya kayaknya tuh. campur-campur ya, Vi? Laptop lo kalah kayaknya, yo. Itu 20 juta mau jualin kios. Jangan ngurang-ngurangin, 25 Hoak. tuh. Itu hoak. Berarti laptop YouTuber kalah dong ya sekarang ya. Oke, Bapak Ibu, pastikan tadi ya. Jika sudah, yang dirubah cukup 2 ini aja yang dirubah. Cukup 2 ini aja. Kalau sudah, kemudian Bapak Ibu klik next. Nah, untuk di bagian ini Bapak Ibu tidak perlu ada yang dirubah. Jadi langsung klik next lagi. Finish. Nah, jika sudah sampai sini, klik finish. Oke. Nah, soal akan ada indikasi berhasil jika tulisannya seperti ini. Aborsi. Ada import complete. Jadi ada soal 3, MC itu adalah multiple choice. Ini MC-nya salah, saya abort. Oh, kalau abort berarti ada kesalahan di bagian itunya. RTF-nya. Cannot read the RTF file. Jadi biasanya malah file not found. Lah, kok file not found, Bu? Gambar nggak bisa ya? Ada gambar bisa, itu. Gambar bisa. Lu kok kenapa bisa error cannot read the RTF file, the process cannot access the file because it's being used by another process. Biasanya di numbering atau penulisan ANS iya, ya Pak yang salah. ANS tulisannya gimana, Bu Yul? Udah, kasih Bu Yulika aja yang ngomong selanjutnya nih. Mantap. Word-nya udah ditutup belum, Pak? Di-close dulu Word-nya. Word-nya. Juga harus di-close dulu juga. Oh, Word-nya di-close dulu. Ya. Iya, kan di situ dibilang lagi dipakai. Berarti Word-nya belum ditutup. Ya, Inggrisnya itu masalahnya. Bahasa Inggrisnya harus jago. Lancar banget tadi Inggrisnya Pak Ferry. Bacanya doang bisa gua. Aduh, lagi dong. Ya. Pak Fajar, boleh nggak aku kasih tunjuk punya aku? Kok katanya nggak bisa di-save? Boleh, Bu. Apanya Ibu ditunjuk? Nah, itu soal punya aku tadi. Oh. Gimana?
Yang mana ya? Banyak kali. Bukan. Oh, not fun. Kok ini yang kelihatan? Pak Rusmin berhasil? Coba nih. Saya lihat dulu ya. Oh, Pak Ini. Bu Yusri dulu deh. Iya. Oke. Ini Itu import hasilnya. complete. Enable to level protect spelling placement. File not saved. Oh, coba Bu dibuka file Word-nya tadi, Bu. File Word-nya dibuka lagi, Bu. Sudah Pak. Pak Rusmin aja dulu deh. Hah? Sama saya file not saved juga nih. Oh gitu ya? Kalau udah tulisannya itu bisa berarti Pak? Iya, kalau kayak Bu Yulika tadi berarti udah. Reading exam view .rtf question, saving exam view blank, total question 5, MC 5, import complete. Betul. Udah. Betul. Sudah lengkap. Artinya? Artinya, terangkan. Ini Word-nya. Mana, Kak? Nah, belum ada tulisan multiple choice-nya, Kak. Oh, di sini nih. Multiple choice di atasnya. Ganti aja pilih jawaban yang benar dengan multiple choice. Jadi ke atasin semua aja. Multiple choice. Nah, gitu aja. Ya, kemudian jaraknya, Bu. Save lah. Kayak Save di RTF. Jaraknya jangan jauh banget. Lagi. Tarik, Bu, tarik. Nggak mau. Oh, berarti paragrafnya satu. Ini di save as lagi pakai RTF gitu? Iya, di save as ke Atau cuma di save doang nggak bisa? Ini kan Word, Bu. Word harus masih dirubah ke RTF dulu. Bisa Bu tinggal save doang, sama itu. Iya, karena ini udah RTF. Oh, itu di RTF-nya ya? Iya, ini aku buka tadi RTF. Iya, tinggal di save aja. Udah kan? Setelah itu? Setelah itu Ibu import lagi, Bu. Oh, berarti aku ulang-ulang kayak yang tadi itu lagi ya? Iya, cobain. Oke, makasih ya. Iya, cobain, Kak. Pak Rusmin? Waduh, ini nggak bisa share saya ini. Tuh. Ini. Oh, udah. No question were found. Keren Pak Rusmin. No question. Numbernya Pak itu mungkin. Di penomorannya coba Pak Rusmin bisa buka soalnya Pak. Karena emang di exam view ini untuk penomoran sama jawabannya sensitif, harus auto numbering sama auto ABC-nya Pak. Coba bisa dibuka Pak. Soalnya dibuka lagi Pak. Soalnya dibuka lagi. Ini udah kelihatan belum? Belum Pak, ini masih di exam view-nya. Stop sharing dulu Pak. Udah kelihatan belum? Nah, udah. Coba angka satunya diklik bisa nggak, Pak? Bisa. Berarti udah auto numbering. Kemudian A-nya, oh udah kok udah bisa juga, benar. Cuman kan ini soalnya banyak yang saya kasih jawaban cuman beberapa, cuman 4. Oh, iya Pak. Yang nggak ada jawabannya dihapusin aja, Pak. Dihapusin gitu. aja. 5 soal aja, 5 soal kan katanya. 4 soal aja nggak apa-apa. 4 soal, udah. Kayak Yosri udah bisa Kak tadi? Atau masih error lagi? Ini soal Theo penabur ya, Ge? Iya, saya coba dulu. Memang udah pantas kurikulum.
kurikulum berbasis kopi saya. Udah, saya delete dulu. Ya. Nah, tinggal inilah soal 4. Ya, di save Save lagi? Ya, Pak, ya. File save as. Save langsung aja, udah RTF itu. Ini juga udah RTF. Udah. Pak Rusmi buka RTF atau Word tadi, Pak? Kayaknya udah. Kalau udah RTF berarti situ aja udah Pak, di save itu aja. Nah, itu tinggal diklik. Ini kan udah kan? Iya, oke, betul. Oke. Oke, coba diulangi lagi untuk import soalnya tadi, Pak. Di close, jangan lupa di close, Pak, jangan di minimize. Di close. Kayak Yosi udah bisa. Gimana, Pak? Mundur lagi ya? Mundur lagi. Iya, tinggal klik yang import tadi, Pak. Import utilities tadi, Pak. Punya aku next-nya mati, Jar. Mati gimana, Kak? Nggak bisa harusnya kan bisa di next kan. Ini dia nggak mau. Coba di-share, Kak. Ini ya. Kok jadi ini? Sorry. Di close aja kalau itu. Kok kayak gini? Pak Fajar, mau nanya dong. Ya. Gimana Pak Febri? Itu yang soal yang ada rumus dan gambar, apakah bisa auto langsung kedetek atau bagaimana, atau harus snipping tool dulu? Selama ini sepengalaman sih udah langsung bisa Pak Febri. Ya. Cuman kalau misalkan soal kayak kemarin matematika ya Bu Yulika, tempat Pak MM itu ada beberapa yang nggak kebaca ya Bu Yulika. Nah itu masih biar teman-teman. Iya karena nggak pakai equation Pak, jadi harus pakai equation baru bisa masuk. Ya biar teman-teman tahu aja itu buat ada gambar dan ada equation itu apakah auto detect soalnya atau bagaimana, atau ada tabel atau ada grafik seperti itu kan kadang-kadang perkumpulan kalau bikin soal di Moodle. Betul. Jadi kayak yang Pak Febri bilang, jadi untuk soal yang biasanya jadi pergumulan yaitu soal gambar, soal rumus, soal tabel, itu semuanya bisa diatasi semua pakai SumView ini. Jadi nggak perlu kita snipping itu lagi. Tapi pastinya setelah kita selesai setelah selesai kita convert, kita tetap perlu cek lagi siapa tahu ada hal yang tidak terbaca seperti itu sih. Cuman secara basicnya itu sebenarnya semua sudah bisa di handle oleh SumView ini. Jadi semua bentuk gambar, bentuk chart, bentuk apa aja sudah bisa di handle oleh SumView ini. Seperti itu. Oh Bu, ini next-nya mati. Harusnya kan tinggal next. Iya, diklik dulu Bu, PH konsep satunya diklik dulu. Ini. Kemudian select. Kemudian baru next. Oh. Kemudian satu-satu. Iya, ini udah paham sampai situ. Terima kasih ya. Sama-sama Kak. Tadi kalau sampai situ Mas bukanya dari itu lagi, searching lagi. Iya Pak Ruspin. Bisa Kak Yosri? Dari sini Mas. Ini udah benar Jajar? Iya dari situ Pak Ruspin. Gimana Bu Yosri? Seperti ini. Udah successful gitu belum? Import complete tulisannya udah ya? Iya, import complete. Makasih ya. Ini Mas. Iya, dari situ Pak Ruspin, diklik aja. Enggak ada.
Bu Dwi gimana Bu Dwi? Beres nggak? Kok jadi nggak ada soalnya, Mas? Lagi bingung kayaknya Saya tuh, ada Pak. gambar kali ya, Pak. Saya nggak kelihatan Pak Rusvin. Oh, nggak kelihatan ya? Hitam. Harus lagi share screen ya? Iya. Ya udah Bu Dwi dulu deh. Saya dulu, Pak. Ini punya saya kayak gini nih. Gimana Bu Tuh. Dwi? Error RTF. Oh, coba dibuka lagi aja file RTF-nya, Bu. Buka file RTF. Iya. Yulika, besok kau nggak kemana kan? Kita ke Starbucks dulu lah. Mantap. Dia udah PNS, Pak. Bapak ngajak-ngajak. Fajar, Mulai kalau tanggal ada 31 gambar, itu kan. langkahnya juga tetap sama ya Pak Fajar? Sama Bu. Pakai gambar. Iya, Halus sama aja. banget Bu. suaranya. Besok di sekolah, Pak. Oh iya, sekalian saya tanda tangan rapor. Emang Lika masih masuk ya ke sekolah? Pak Fajar? Iya, Bu. Ah, ini dia RTF saya. Iya. Kemudian Apa yang salah? Ini kalau kayak gini-gini nggak apa-apa nih Pak, soal kayak gini nih. yang Nomor penting 3. nggak sejajar sama itu, Bu. Nggak sejajar sama angka yang 1, 2, 3-nya penomorannya, Bu. Jadi Satu ditaruh baris aja buat. Maksudnya nggak boleh 2 kolom kan Pak Fajar? Satu Ini- kolom ya? Ini maksudnya 5-nya kalau- kan Iya, 5-nya kan sebenarnya di baris. sebenarnya itu nggak masalah, Bu, karena dia akan baca nomor 1, 2, 3, 4-nya itu, Bu. Yang Oh. baca nomornya, bukan baca situnya. Nah, ininya, nih ini kali yang salah ya. Coba, Bu. Iya itu Tapi itu dari... harus sejajar Kayaknya itu ABCD nggak yang sejajar lain. deh Bunda. Ya makanya ini aku buatin sejajar nih. Simsalabim al-kadabra. Nah, tuh. Udah. Kemudian Udah, Pak. bawah-bawahnya, Bu, coba. ANS-nya Nggak itu ada. Bu. Ya. Ini ANS-nya ANS. spasi, Bu. ANS-nya enter ya? Enggak. ANS-nya (2) spasi B. Ya, udah spasi B itu. Oh, nggak usah di-enter, Bu. Nggak usah di-enter. Oh, nggak usah diantar. Iya. Tuh. Nempel kayak gitu. Coba, Bu. Coba di lihat tab, ke Bu, di atas. tab, di tab. Tab apa tuh? Tab apa, Pak? Ini Di gedein deh. ANS-nya itu. Ini ANS belum itu spasi kali ya? itu. Satu kali tab. Ya, itu Bun. spasi dulu, Bu. Nah, ya. ANS-nya nggak di sini. Sebenarnya nggak masalah sih di situ, Bu. Cuma nggak apa-apa, coba tab aja, coba tab. Nah, Atau nggak boleh misah itunya. tab lagi, iya, gitu. coba ke atas lagi, Bu. Nah, itu udah sama semua. D, oke. Udah. Ini tulisannya memang harus multiple choice gitu, nggak boleh Iya, pilihan iya. ganda, nggak Nggak boleh. boleh, Bu. Dia nggak membaca bahasa Indonesia, Bu. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia, Bu. Hanya saya ngertinya hanya bahasa Indonesia tuh Pak Hendro, gimana itu? Udah Pak, ini. Coba turunin lagi, Bu. Habis itu warnanya dihilang-hilangin, coba, Bu. Warna-warnanya dihilangin. Oh, kunci jawabanku. Oh, yang ini belum PG-nya, coba, Bu. Yang nomor 3 itu PG-nya udah auto itu belum, Bu? Udah. Tuh, Oh iya, udah. oke. Udah ku cek semua, Pak. Mantep. Tuh. Tapi kok nggak bisa. Dah, kan? Ya, sampai bawah. Coba di Tuh, dah. Turun lagi, ya terus. Udah habis. Nggak boleh misah Bun itu option E-nya. Boleh, nggak apa-apa. Kan halaman 2, Pak. Iya, Bu. nggak apa-apa. Masih ada yang hijau, Bun. Yang hijaunya di Hijau. Iya, hijau. Sip. coba di save. Tapi pas ngajarin jangan bilang lupa ya, Bun. Oh, iya. Bun, itu footernya Save-nya kok dihapus gitu? dulu. Footernya dihapus dulu sama halamannya. Oh, puternya gitu. pengaruh ya, Bu Iya, Lika? ada pengaruhnya. Nggak Tuh, tadi saya tanya Pak Fajar. Jadi Ternyata, gimana nih? ya, puternya dihapus aja, Bu. Ternyata pengaruh. Berarti kalau kita buat nggak perlu pakai footer ya? Halaman juga nggak perlu ya Pak Fajar? Nggak perlu. Ntar dulu nih, kenapa tulisanku jadi ke sini, Pak? Di cancel aja, Bu. Di cancel. Cancel. Nah, terus ini nggak usah. Iya, hapus aja. Udah. Atasnya, Terus? Bu, ada nggak atasnya? Masih ada nggak atasnya? Atas-atasnya nggak boleh juga pakai Oke. judul, nggak boleh ya? Boleh sih sebenarnya pakai judul. Nggak apa-apa, multiple choice gitu. Oke, ke bawah.
Ke bawah. Oke, dah coba di save. Save ya? Iya. Save. Coba di close, kemudian lakukan langkah import lagi, Bu. Bener nggak sih nih save-nya? Bener, Save Bu. as aja ya? Di desktop aja ya? Mau di desktop? Jangan, Bu, nanti pindah-pindah di situ aja nggak apa-apa. Tadi udah ke save kok, Bu. Udah. Di close Terus? saja, tinggal di close. Close ini ya? Iya. Close. Nah, Ibu buka lagi import utility-nya. Import. Ini enggak? Kena apa? Kelihatan enggak? Enggak, Bu. Enggak. Bun, rambutnya keren banget, Bun. Keren ya? Rontok, Bu. Sebentar, Pak. Wajah baru ya, Bunda. Rontok. Nah, ini nih, Pak. Nih, kayak gini. Terus? Iya, dipilih ini ya? tadi. Ini kan? Kemudian dokumen. Dokumen. Select. Kok nggak ada yang Word-ku sendiri nggak ada ya? Nanti di dalam situ, Bu. Select. Nah, itu latihan kan, Bu. Ini kan? Iya. Klik. Select. Terus ini kemudian, udah sampai sini. Kemudian, nah iya itu diklik lagi. Klik. Dokumen. Dokumen kan? Iya. Nih. Select. Terus next. Iya, satu-satu. Satu. Iya, next. Ini A. A titik. Iya. Kan? Kan, Pak? Next, iya. Next. Finish. Complete. Sudah selesai, Bu. Mantap. Makasih. Makasih, teman. Sip. Boleh, Bu Yulika. Coba diulangi, Bu Dwi. Udah lupa. Bu Yulika, boleh lanjut lagi. Oke, Bapak Ibu, jika sudah semua tadi di bagian save sampai komplit gitu, nah kita cek lagi di folder kita tadi. Jadi kita buka folder kita tadi. Nah, di situ harusnya udah ada tulisan exam view bank file. Jadi makanya tadi kenapa saya bilang jadikan satu folder, karena nanti di satu folder itu akan banyak file dari exam view-nya. Nah, hasil dari RTF yang kita convert tadi itu akan berupa exam view bank file. Coba Bu Yulika bisa diklik exam view bank file-nya. Nah, jika sudah nanti diklik, maka akan muncul seperti ini tulisan soal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ngeceknya di sini. Ini jawaban ANS itu kan jawabannya. PTS itu adalah untuk poinnya. Di sini ini mengecek bener nggak sih yang soal yang kita tulis itu tadi. Maksudnya misalkan Bapak Ibu ada gambar atau ada anotasi yang tidak terbaca, Bapak Ibu bisa cek langsung di sininya. Seperti itu. Sampai sini sudah sama semuanya, sudah jelas. Nah, jika sudah, bisa di close. Kemudian kita buka exam view yang selanjutnya, yaitu exam view test generator. Jadi Bapak Ibu langsung buka exam view test generator. Diklik aja. Nah, di bagian exam view test generator tadi, karena kita sudah mempunyai soalnya, kita tinggal klik open tadi. Dokumen yang soal. Nah, di sini ada teks pelatihan. Nah, itu tinggal Bapak Ibu pilih. Nah, maka akan muncul seperti ini lagi. Sama nggak, Bapak Ibu?
Coba Bu Yulika bisa di-close lagi, Bu Yulika. Atau diulang lagi, Pak? Iya, diulang lagi aja. Siap. Pak Fajar, itu PTS 1 apa, Pak? Poinnya, Bu. Oh, jadi itu tetap kita tulis. Itu nggak ditulis, Bu. Itu udah bawaan dari examnya, Bu. Oh, oke. Jadi tadi kita ketik, coba Bu Yulika kalau misalkan nggak diketik, kita klik yang tadi bank itu tadi, bisa nggak Bu Yulika? Muncul langsung bisa edit nggak? Yang di mana, Pak? Yang berubah yang bank file type. Oh, yang bank filenya aja. Coba itu di-close dulu. Ini. Diklik. Oh, bisa langsung ke Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tadi aja yang apa tuh namanya? Soalnya tapi yang tipe file formatnya adalah BNK. Nanti jika sudah, langkah selanjutnya Bapak Ibu udah tampilannya udah seperti ini belum semuanya? Aku diminta register, Jar. Belum. Pas mau buka. Nggak apa-apa, ditulis saja Bu Siska, Pajakan itu namanya dan sebagainya. Diisi aja nggak apa-apa Bu Siska. Udah, Jar, tapi langsung langsung otomatis ke turning teknologi, Jar. Ke tab baru. Kayak gimana Bu Siska, bisa di-share screen? Nih. Aku kan tadi buka ya, Jar, ya, ini ya. Bentar. Ini ya. Ini kan ya, Jar. Pak Fajar. Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Diklik. Terus, nah, terus nanti dia register now. Munculnya. Coba. Wait. Nah, ini kan ketik aja kan ya, apapun. Sebentar, Bu. Tempat saya masih loading. Oke. Enggak, Ibu, tutup dulu, Bu. Tutup dulu. Tutup ya? Ya. Berarti screen-nya itu tutup dulu, screen-nya. Share screen-nya tutup dulu. Karena udah ganti ini, Bu. Ini masih folder tadi. Oke. Sekarang screen lagi, screen share lagi. Nah, munculnya ke sini. Oh ya, bentar. Han, tolong ada paket, Han. Han lagi. Suamimu namanya Burhan. Handi. Oh, Handi ada di situ, Handi. Ini Handi. Pokoknya close itu, close. Oke. Oh, ini. Nah, udah muncul ya. Yang ingat Han sih. Burhan nama suaminya ya? Han dulu, Pak. Hani, maksudnya Hani, Pak. Terima kasih, Pak Fajar. Ya, sama-sama. Bani. Bu Yulika, bisa dilanjut lagi, Bu Yulika. Bani. Cin, kamu panggilannya apa, Cin? Siska kan Hani. Kamu apa? Oke, baik. Telepon lu, Kak. Japri gua dong, Kak. Ada Pak Hendro, Kak. Pak Fajar, Suaranya saya halus nggak ketemu banget. itu. Pak Fajar. Bu Anita makin kurusan ya. Saya lihat. Namanya juga gadis, Pian. Coba di-share, Bu. Gratis. Tuh kayak gitu. Oh, diisi aja dulu, Bu. Namanya Bu Dwi, organisasinya BPK Penabur, city-nya Jakarta, kemudian state atau regionnya tulis 1 gitu, Bu. Apa ini? BPK Penabur. Ya. Udah BPK aja udah, Bu. City-nya Bandung. Bebek panggang dong. Jakarta. Ya, Jakarta. State-nya 1. 62. Nah, udah. Terus? Oke. Close. Oke. Gambarnya mana? Oke. Gambarnya nggak ada, Pak. Gambarnya nggak ada. Hilang gambarnya, Pak. Gambar sendiri aja, Bun. Gambarnya nggak ada, Pak. Bu Yulika, biasanya gambarnya langsung muncul di situ nggak sih, Bu Yul?
Coba bawahin lagi, Bu. Ini kalau ini ada gambarnya nih. Biasanya gambarnya langsung ada sih, Bun. Tuh, ini ada gambarnya. Belum lihat ya? Belum. Kalau aslinya ada gambarnya, Pak. Harusnya langsung muncul kan ya, Bu Yulika? Langsung muncul semua biasanya. Settingannya tadi yang harus dihilangin. Settingan waktu import. Enggak ada juga, Pak. Enggak ada yang diatur, Pak. Enggak ada yang Atau diatur. mungkin tadi gambarnya nggak di bawah itunya kali, boleh dibuka nggak RTF-nya lagi? Apa yang dibuka? Yang RTF-nya, file yang RTF-nya. Tenang, Yulika bisa mengatasi. Bentar dulu. Sebentar. Yulika lama-lama kayak pegadaian ya. Nah, apa maksudnya itu? Kok pegadaian? Memecahkan masalah tanpa masalah. Ya, betul. Memecahkan masalah. Masalah. Masalahnya tanggal 29 udah nggak bisa kita nanya-nanya gimana dong? dong? Itu yang bikin sedih, Bunda. Makanya. Semakin menyadari kehilangan. Dua-duanya lagi. Tahu begitu dari awal nggak usah diterima aja di penabur itu. Tahu nih Yulika. Parah lu yo. Daftar Dua orang lagi Fajar sama Yulika. Sepasang. Kita pembicara sampai NPWP ya, Yulika. Ayo, Bun, satu lagi mayones. Coba diklik gambarnya, Bun. Apa Neng? Coba gambarnya diklik. Tuh. Jangan bentak-bentak, Li. Pelan-pelan. Saya nggak punya anak laki-laki, Yulika. Kalau nggak saya jodohin sama kamu. Ya udah sama Brandon. Saya ada satu anak laki-laki. Nah, Bun, bisa, Bun. Gimana nih gambarnya? Sebenarnya nggak ada yang salah udah ya. Nggak ada yang salah, Pak. Iya. Tapi apa karena ini dibuatnya dalam PS Office ya, Pak, bukan dalam Word ya? Tapi kan sebenarnya filenya udah RTF juga. Iya, udah RTF juga. Ya kalau nggak Bunda coba geser. Apa? Nanya dulu. Coba geser gambarnya ke kanan. Iya, Bun. Sedikit, baru. Nggak bisa nih. Oh, dirubah yang di atas. Yang gambar keledai itu loh, Bu. Gambar keledai. Yang ini nih, Bu. Sebentar. Yang rule bar-nya diklik. Yang di atas. Ini, Bu. Iya, ini. Terus diapain? Nah, itu juga boleh. Diantar dulu yang ininya, Bu. Digeser. Coba digeser ke tengahin, Bu. Iya, di tap gitu. Nah. Yang atas juga. Udah. Leni, bantu Leni. Coba di save aja. Laptop 25 juta cepet ya. Di save langsung aja. Biasa aja kali, Bulen. Nah, beda. Beda ya, Bu ya? Iyalah. Nah, geser-geser aja seret ini. Iya. Itu dikasih oli emang ya. Ngeri sekarang ya. Ada mutu, Neng. Udah, Bu Yul. Coba aja langsung, Bu. Ngulang lagi, Bu. Ngulang lagi dari tadi. Udah di-save. Ngulang lagi, Bu. Langsung jelas kelihatan. Ngulang lagi Close ya? dari Close ya? Iya. Ngulang lagi dari import. Kalau muridnya begini mah tambah masalah nih. Kenapa sih? Import lagi ya, Bu? Ya, saya import lagi. Sebentar lagi udah jam 1 ini. Laptopnya lebih hebat muridnya daripada gurunya, Bu, maksudnya. Ya udah. Oke, mungkin tadi ya Bu Yulika bisa dilanjut dulu. Nanti Bu Dwi bisa ngomong. Oke, jika sudah, Bapak Ibu bisa klik file, kemudian export. Nah, di sini ekspornya pilih yang Blackboard. Ini karena akan dibaca di Moodle. Jadi Bapak Ibu tadi klik file, kemudian pilih yang export.
Kemudian di sini pilih yang Blackboard yang 7.1 aja yang paling baru. Yang ini. Jika sudah, diklik. Nah, di sini kita tuliskan nama file Blackboard kita. Samain aja sama tadi sama soal kita namanya, soal latihan kayak gitu. Jangan lupa di folder yang sama ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah, klik save. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung klik. Nah, di bagian nama ini tulis saja soal latihan. Nah, nama di sini sama nama di bawah sini disamain aja Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini soal latihan, bawahnya juga soal latihan. Seperti itu. Jika sudah, langsung klik OK. Nah, untuk mengetahui apakah itu sudah berhasil atau belum, Bapak Ibu bisa buka folder yang tadi. Nah, jika sudah berhasil, maka akan muncul file format yang seperti ini. Ulang lagi, Dek. Oke. Dia dalam bentuk RAR ya? Iya, bentuk RAR. Jadi klik tadi, Bu Yulika, nah ya. Pertama kita klik file, kemudian kita klik export. Nah, di bagian export ini kan ada beberapa pilihan. Kita pilih yang Blackboard. Blackboard 7.1 ini kita pilih. Nah, jika sudah, tuliskan nama filenya. Misalnya di sini soal latihan. Soal ya, contohnya. Kita klik save. Nah, di bagian klik save ini kan ada name. Bapak Ibu tinggal tuliskan aja namanya setelah Bapak Ibu. Di sini dicontohkan namanya adalah soal. Nah, nama di sini sama nama di bawah ini harus sama. Usahakan sama saja. Seperti itu. Jadi di sini soal, makanya di bawahnya juga soal. Gitu. Jika sudah, klik OK. Nah, untuk mengeceknya, Bapak Ibu bisa buka foldernya tadi. Nah, di sini akan muncul filenya tadi yang sudah diekspor. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Jar. Name-nya apa? Name-nya export to Blackboard tadi. Name-nya bebas, Pak. Bebas namanya. Mau soal pas boleh, soal PH boleh. Itu cuman penamaan aja, Pak. Jadi bebas. Nah, jika sudah, file WinRAR ini yang akan diimport ke Moodle. Jadi langkah selanjutnya adalah kita membuka Moodle kita. Itu sih sebenarnya. Hanya coba lo hitung deh, jangan sampai gue salah hitung, lo hitung lagi biar gue ini biar kita cocokin. Siswanya 5. Slow, YV, slow. Ya. Berapa orang? Itu Pak, itu apa? Kan ada name-nya terserah. Kemudian directory name apa itu di bawah? Sama kayak name-nya aja, Pak. Ya. Jika sudah, Bapak Ibu boleh login ke Moodle Bapak Ibu sekalian. Nah, jika sudah login Moodle saya ya. Oh iya ya. Pak Hendro ada nggak Moodle-nya? Alamatnya apa alamatnya? semak7.bbkpenabur.sth.id, Pak. Nah, jika sudah masuk ke Moodle, Bapak Ibu masuk ke course-nya Bapak Ibu masing-masing. Di sini dicontohkan masuk ke course Sejarah IPS. Nah, jika sudah sampai sini, Bapak Ibu udah sampai sini semua belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Udah. Pastikan sampai course-nya dulu. Jika sudah sampai course-nya, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Kemudian klik yang question bank. Question bank. Nah, di sini terlihat kan question bank-nya kosong. Belum, Pak. Balik lagi, Pak. Oke. Ke sejarah IPS lagi, Bu Yulika. Nah, kita sudah pastikan sudah masuk ke course kita masing-masing ya. Kalau guru mat ya ke
kurs matematika, guru agama ke kurs agama, biologi ke biologi. Nah, jika sudah kita scroll ke bawah. Jika sudah scroll ke bawah, kita klik yang question bank. Kemudian di question bank ini kan kosong pertamanya. Kosong karena nggak ada soalnya kan, kosong. Nah, sekarang kita ingin memasukkan soal yang sudah kita buat tadi. Caranya kita klik import. Di sini ada klik import. Nah, klik import. Kemudian tadi kan kita sudah simpan file exam view kita tadi dengan Blackboard. Jadi kita klik aja di sini Blackboard-nya. Nah, ini Blackboard-nya. Kita save, klik. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih filenya. Itunya nggak usah, Bu, di situ. Saya nggak bisa karena nggak ada. Nggak ada kursnya ya, Pak ya? Bukan guru saya di situ. Nah, kalau udah ininya generalnya nggak usah diotak-atik, nggak apa-apa. Jadi pakai default aja tadi. Kemudian kita klik yang choose file. Kita klik aja choose file ini. Nah, kita pilih choose file lagi. Nah, kita cari soal yang berupa WinRAR tadi itu. Saya simpan di sini. Nah, pilih yang WinRAR tadi, yang formatnya WinRAR. Gitu ya. Jika sudah, pastikan namanya sudah sama. Misalkan di sini soal latihan .zip. Pastikan formatnya di sini .zip, format yang ini. Karena dari itunya bacanya .zip ini. Jika sudah, kita klik upload this file. Kemudian kita klik import. Nah, di sini kita tadi ada 3 soal dan 3 soalnya sudah berhasil di import. Kita klik continue. Nah, di sini maka akan muncul soal. Nah, soal-soalnya akan muncul di sini. Ini soal-soalnya akan muncul di sini. Begitu Bapak Ibu, ada yang ketinggalan? Saya ketinggalan karena nggak punya mobilnya. Yulika bisa nambahin Yul, kalau nggak Yul di PAK Yul buat Pak Hendro di itu aja di add apa tuh namanya? Teacher. Di Pak kelas 10 boleh. Kemudian ke bawah Yul. Udah belum ya. Ke bawah. Nah, user enroll, masukin Pak Hendro. Tapi Pak Hendro ada nggak? Jangan-jangan nggak ada usernya juga. Enroll Yur. Coba. Ada nggak? Oh, ada. Ini jangan lupa teacher. Nah, udah ada belum Pak Hendro? Harusnya udah ada. Cek dulu ya. Bapak Ibu yang lain sudah? Jar, jadi malu nanya Jar. Teman-teman canggih, teman-teman kita canggih banget, gak ada yang nanya. Yang nanya tadi aku mulu. Privat sama Yulika. Iya kan, Bang, canggih-canggih banget, gak ada yang nanya. Karma Coffee ya Yulika. Tenang Bu Yosri, nggak nanya karena ketinggalan banget. Dahsyat banget. Kalau saya ketinggalan ini. Pak Fajar mau nanya, sebenarnya tujuan dari exam view itu mau memindahkan soal kita yang lebih cepat ya ke Moodle gitu ya Pak ya? Iya, sebenarnya tujuannya karena selama ini kan apalagi matematika ya Bu ya, banyak annotation-nya. Mereka kan kalau untuk memasukkan soal ke Moodle kan susah Bu. Makanya ada exam view ini biar terutama guru matematika itu lebih gampang Bu untuk mengkonvert soalnya ke Moodle seperti itu Bu. Karena kalau
selama ini kan kita biasanya, kemarin kan Pak Febri menjelaskan pakai VL Tools, itu salah satunya juga bisa convert ke Moodle. Kemudian ada Notepad. Nah, cuman kan kayak Notepad dan VL Tools itu dia sensitif dengan gambar dan dengan annotation. Jadinya cuma bisa menerima berupa teks. Sedangkan kalau kayak ExamView ini, dia bisa menerima gambar, bisa menerima tabel, bisa menerima annotation, kayak gitu, Bu. Jadinya nggak perlu ribet lagi untuk snipping tool gitu, Bu. Seperti itu. Oke. Baik, Pak. Makasih. Bedanya di situ. Julika, Sebenarnya privat besok. ya, jadi sebenarnya mungkin nggak sesusah itu kok, Bu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena saya masih awam untuk membawakan seperti ini ya, jadi mungkin kurang jelas. Tapi nanti kalau ada apa-apa bisa bertanya langsung kok. Sebenarnya nggak susah-susah banget kok step-stepnya Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah mempunyai itu dokumennya. Karena sebenarnya saya juga mau ngajarin juga yang buat dari awalnya, cuman mungkin lebih ribet lagi kalau misalkan harus dari awalnya lagi. Karena kita pakai test manager, copy-copy soalnya satu-satu gitu. Mungkin lebih ribet. Makanya kenapa tadi pertama saya langsung ajarin untuk import ini, karena ini yang paling simple caranya. Seperti itu. Untuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga bisa, karena di waktu pembuatan soal secara manual itu ada naratifnya. Jadi Bu Yulika bisa tolong buka test manager, Bu, ExamView test manager. Tes apa ya namanya ya, aku lupa. Nah, yang test manager. Yang manager Bu Yul. Ini buat gambaran aja ya Bapak Ibu. Bukan, sorry, bukan test manager, sorry Yul. Close. Yang test generator ya, bener-bener test generator, sorry. Nah ya, di sini klik yang ini, create a new test from scratch. Nah ya, misalkan contoh bikin apa gitu Yul, soal PH apa gitu Yul. Ya, oke. Oke. Nah, di sini sebenarnya cara membuat manualnya seperti ini, Bu, membuat manualnya. Kita harus klik dulu new, klik di sini. Di sini Yul, yang kiri bawah ada. New. Nah, kita pilih dulu multiple choice-nya. Kemudian kita klik OK. Oke lagi. Nah, di sini kita copy-copy lagi soalnya, Ibu, Bapak Ibu sekalian. Jadi soal nomor 1 di copy, terus nanti kita misalkan apa ya contoh soalnya? 1 tambah 1 sama dengan berapa gitu, Yul? Sama dengan, nah, misalkan answer-nya ada di situ 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini answer-nya, Yul. Nah, di sini kita pilih answer-nya yang mana. Oh, ini answer-nya yang A, seperti itu. Kemudian di sini nentuin juga pilihannya itu ada 4 atau ada 5. Di sini juga untuk menentukan pilihannya. Kemudian juga di sini mau 1 kolom atau 2 kolom juga di sini juga ditentuinnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau membuat manual lebih panjang lagi stepnya daripada yang tadi kita tinggal import soal. Seperti itu. Kalau ada tulisan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kita bisa klik yang naratif ini nih. Yang klik naratif ini. Jadi semisal kita punya teks untuk nomor 1 dan nomor 2. Nah, kita bisa pakai menu naratif ini. Seperti itu. Cuman stepnya lebih panjang lagi itu Bapak Ibu. Kalau yang kita coba deh, dicoba. Naratif. Oh, oke. Ini kamu punya contoh soal bahasa Inggris nggak, apa bahasa Indonesia? Apa-apa, tulis aja Adi, asal Adi ya, makan 1 permen gitu. Naratif Adi makan permen.
Atau klik new. Fajar resign tanggal 29, tanggal 9, Yulika tanggal 30. Jumlah guru yang resign berapa gitu. Nah. Terserah Yul kata-katanya gimana. Jangan bikin sedih dong Pak Hen. Oh, beneran ditulis saya. Oh. Udah nggak apa-apa lah, tulis aja Bapak. Tidak jadi resign. Udah selesai. Cukup. Close. Okay. Record apa close? Record. Klik record. Naratif name-nya dikasih dulu, Yul. Di sini. Ini ditulis saja teks 1 gitu. Teks 1. Nah, kemudian record. Nah, setelah itu kita done. Pilih done. Nah, di sini pertanyaannya aja, Yul. Di sini diisi siapakah yang tidak jadi resign, nah, misalnya gitu. Nah, kemudian langsung record, klik record, langsung record saja. Nah, emang ada yang nggak jadi resign ya? Terus coba bikin new lagi, Yul. New lagi. Kemudian, nah ya multiple choice lagi. Kalau gambar sekarang gambar. Kalau gambar berarti tinggal di copy paste, bisa juga. Gimana kalau gambar? Gak ada soalnya ya. Soalnya Bu itu Bu Dwi tadi. Copy aja gambar deh. Ini duet maut ini, kita kehilangan duet maut ini Pak Hendro. Iya benar Bu. Aset berharga. Iya. Duet maut. Duet maut, entah juga ketemu tuh. Nah, seperti itu Pak Hendro, tinggal di copy paste saja. Terus masuk gitu doang. Coba record. Iya, record lagi coba, Jul. Oh, jawabannya belum. Ini jawab. Oh ya, bisa langsung klik itu bisa. Record. Nah, gitu Pak. Misal nomor 3 mau pakai teks yang tadi lagi juga bisa. Coba Yul, new lagi. Multiple lagi. Oke. Nah, misal ininya nih, jangan lupa ininya diklik nih sininya. Teks pakai teks 1 tadi. Tanggal berapa misalnya gitu ya. Di sini pertanyaannya tanggal berapa gitu. Oke. Misalkan di 1, 2, 3 lagi. Ininya jangan lupa Yul, pilihan gandanya. Nggak jadi tanggal 8, tanggal 9. 8, 9. Nah, jawabannya record. Nah, kok nggak ada itu Yul? Oh, jadi nomor 2. Dia masuk nomor 2. Oh, karena dia iya, karena ininya kan satu teks ya, Pak. Diurutin langsung ya. Iya. Jadi kemarin itu waktu saya pelatihan di negeri itu untuk mengkategorikan susah mudahnya pakai naratif itu tadi, Pak. Jadi diakalin. Hah? Gimana tuh? Jadi misalkan new Yul, klik new lagi Yul. Kemudian oke lagi. Nah, di bagian naratif ini, Yul, tolong. Nah, new lagi, new. Nah, di sini di sini tulis saja mudah. Di sini Yul, naratif name-nya mudah. Enggak di naratifnya kosong aja. Ya berarti ya. Mudah, terus kemudian record. Oh, berarti tambahin mudah, tulisin mudah aja di sini. Record. Kemudian lagi, misalkan suka, satu lagi new. Kemudian ini susah. Nah, suka apa suka. Record. Nah, jadi nanti maininnya di sini Pak Hendro seperti itu. Jadi yang mudah dimasukin ke kategori mudah semuanya, soal-soalnya. Naratifnya mudah sih, teks. Iya, teks iya. Gitu ya. Seperti itu kemarin kalau di negeri. Jadi yang harusnya naratif ini biasanya digunakan buat
teks bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, mereka gunakan untuk mengkategorikan soal mudah, soal sukar, sama soal sedang. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Jadi kalau pakai tes generator ini emang lebih banyak langkah-langkahnya dan lebih lama. Lebih cepat kalau pakai import utilities tadi itu. Itu tergantung sih Pak. Tergantung kalau misalnya gurunya memang udah punya soal, tinggal dia copy-copy. lebih mudah tinggal diimport. Tapi kalau memang bikin baru, iya langsung aja ke sini. Langsung ke sini. Iya, betul. Daripada ke Word dulu kan? Iya, betul. Mendingan langsung ke sini. Betul, Pak. Nggak 2 kali kerja. Betul. Gitu ya Bapak Ibu ya, jelas ya. Kalau dia import tadi itu artinya Bapak Ibu udah punya soal nih. Atau gini, Pak Hendro, saya mau bikin soal, saya bikin di Word supaya bisa dicetak, nanti kalau misalnya mau dipakai dengan di print, saya udah siap. Oke, berarti terus saya mau masukin nih ke dalam Moodle, ya udah tinggal diimport gitu. Iya. Nah, terus soal dari sini bisa di print nggak Pak? Belum pernah nyoba sih, Pak. Coba Yul, bisa nggak ya Yul? Di close dulu aja. Di file print harusnya sih. Oh, di close aja, close. No. Coba file. Print, bisa tuh Pak, print test. Coba. Oke, coba. Oke, coba Yul. Oke. Tinggal pilih itunya Pak. PDF aja, udah PDF, benar, udah PDF aja. Udah PDF aja benar. Oke. Coba lihat hasilnya. Output. Coba di dokumen Yul, jangan lupa nanti kalau nyarinya bingung. Tadi kan sampel. Iya. Coba output. Nggak ada isinya Yul. Oh, nggak bisa dibuka. Tapi bisa di print ya? Belum pernah nyoba sih Pak saya Pak. Nah itu muncul. Nah ya itu muncul kayak gitu Pak. Jadi malah langsung ada lembar jawabnya, ada nama, ada kelas, ada tanggalnya. Oh iya, mendingan langsung dari situ dong. Tes generator tadi ya? Iya, tes generator. SumView generator Pak. Iya. Seperti itu. Ya, udah bagus itu. Cuman emang mungkin perlu, ya kayak pakai Moodle sih Pak, perlu dibiasakan lagi. Iya, di Word juga gitu. Dibiasakan dari nol kan, biasanya orang nggak tahu kan. Kemudian jadi jago lama-lama. Iya. Selama ini kan agak susah, bingung di Word untuk bikin soal karena formatnya kan bikin nomor 1 harus sama gitu, terus apa namanya? Yang bulat gitu apa namanya? Bullet numbering. Ya. Itu kan kadang-kadang error kan, sama masukin gambar. Iya, terus Pak. masukin pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 dari antara pernyataan di atas, misalnya yang benar, pernyataan yang benar adalah gitu. Nah, itu kan bisa jadi narasi kan, kalau pernyataan 1, 2, 3, 4 itu narasi. Iya, kan? betul. Gitu. Kayak belajar pakai Zoom dulu, Pak. Lama-lama bisa. Iya. Jadi saya lihat sih, kalau menurut saya sih lebih memudahkan ini kalau misalnya langsung pakai pakai SumView generator. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya soalnya di Word, tinggal di import. Ya nanti kalau bikin tabelnya juga sama Pak. Di sini ada bikin tabelnya juga nggak? Tinggal di copy aja Pak. Tinggal di copy dari Word-nya. Dari Word ya? Iya. Oke. Tapi bikin langsung nggak bisa ya? Nggak bisa. Belum pernah nyoba sih kemarin, waktu itu kebanyakan udah pada copy aja. Coba yuk, bisa nggak ya? Multiple. Nggak apa-apa multiple aja, cuman soalnya ada nggak tabel. Nggak ada ya di daerah sini ya? Insert. Coba insert ya, betul nih insert. Tabel, picture. Tabel. Nah, insert tabel itu bisa kok, Pak. Nah, itu di situ langsung gitu, bisa
Gampang Bapak Ibu. Sedia semua. Ngerjain di satu tempat. Iya. Insert gambar juga bisa tadi. Iya, gambar, anotasi semua bisa, Pak. Nggak harus copy paste kan, langsung insert aja. Iya. Ya, clear lah. Udah bisa ya Bapak Ibu ya. Pada merhatiin kan? Sambil makan siang sih nggak apa-apa. Oke. Jadi, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sebelum ditutup ada pertanyaan Bapak Ibu. Atau Pak Febri mau menambahkan? Guru besar? Iya Pak Febri, ada yang ditambahkan Pak? Udah, bagus kok. Keren. Oke, mantap. Kolaborasi dua orang yang akan segera meninggalkan kita. Sedih saya. Duet maut. Iya. Oke, Bapak Ibu. Kita serahkan kembali ke Ibu Bernadette. Bernadette. Ibu Buce. Kepala di otak. Wajah Buce. Bapak Ibu, nanti kita ada sesi foto dulu ya Bapak Ibu untuk pelatihan kali ini. Oke. Makasih pada layu, Bu Kris, pada layu. Recordingnya, linknya dikasih di apa ya Pak? Dikasih di official. Kita foto dulu deh Bapak Ibu, sudah banyak yang aktif kamera. Ya foto, aktifkan kamera semua. Boleh aktifkan kamera dulu Bapak Ibu. Ada 2 slide di saya ya, Pak Ruspin belum, Bu Leni. Bu Desta, Bu Mian, Bu Mem JW. Tunggu dulu di Bu Desta belum. Gak apa-apa ya, kita tinggal ya. Habis ini yang panitia Kapita tinggal dulu ya, bentar. Jangan kemana-mana kalian. Tahan, oke, sebentar. Yang kedua. John, ketawa John. Sedih bulu. Yang kedua, tahan ya Bapak Ibu. 1, 2. Hansiska. Oke, sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, Jangan lupa mengisi link untuk pelatihan ya Bapak Ibu.